nanti. Kemudian di submitnya di di e-learning ya namanya ya, sebentar, namanya apa ya kalau di Baker ini? Ada tahu nggak namanya apa? Bentar ya. Jadi ini namanya online perkuliahan online gitu. Ya. Tapi nanti kalau mengalami kesulitan bisa lewat G-Drive. Yang jelas nanti bentuk soalnya ada open book, kemudian ada 5 soal, ada analisis kasusnya juga. Jadi nanti silakan dicermati. Pesan saya kalau bentuknya studi kasus, silakan dibaca dulu soalnya, ya supaya waktunya lebih efektif gitu. Jadi nanti begitu baca narasi kasusnya, udah tahu arah pertanyaannya seperti apa. Seperti kita ujian reading untuk TOEFL kan seperti itu ya strateginya. Nah itu juga sama ya. Soalnya 5 masing-masing bobotnya 20% dari total 100 poin ya. Oke, saya cek presensi dulu untuk hari ini. Adisti, Hadir, Miss. oke. Elza, Hadir, Miss. oke. Hotma, Hadir, Miss. Irul, Hadir, Miss. Mahesa, emang nggak ada ya. Muhammad Fakih, Nggak ada, Miss. enggak. Nadia, Hadir, Miss. Nadia, oh ya. Rizky Agusta, Hadir, Miss. Shelby, Hadir, Miss. Shirley, Hadir, Miss. Talita. Hadir, Miss. Oke, berarti sudah full. Tim memang ada 2 yang tidak lanjut. Saya mau cek ini dulu sebelum UTS kita cek persentase kehadiran ya. Oh harusnya ada 11 orang. Sebentar, saya kasih lihat. Sudah kelihatankah? Sudah, Miss. Ya. Ini yang malam ini belum direkap ya, karena baru kita input tadi. Jadi ini 5 dari 5 berarti aman, dia full ya, Adis itu full. Paling rendah 4 dari 5 berarti masih aman. Untuk Muhammad Fakih memang udah nggak lanjut. Tadi yang hari ini belum hadir siapa ya? Mahesa. Mahesa ya? Yes. Oh, oke. Mahesa udah 1 kali kemarin, setelah hari ini nggak masuk lagi berarti dia sudah 2 kali. Dan ketentuan Bakri cukup rigid ya, untuk presensi hanya boleh maksimal 3 kali apapun alasannya gitu ya. Jadi tolong diingatkan aja sama Mahesa untuk diperhatikan kehadirannya. Miss Mahesa kemarin masuk, Miss. Itu maksudnya yang nggak masuk, yang absen tuh, yang nggak hadir tuh pertemuan keberapa tuh, Mas? Kalau kemarin hadir ya, Miss Mahesa. Kemarin hadir sebentar. Iya, saya kemarin cek hadir. dulu. Dia 4 dari 5, berarti ada 1 kali yang nggak hadir tuh sebelumnya. Oke. Nanti coba kita beritahu Mahesa ya. Coba. Oh dia yang kedua nggak hadir tuh. Pertemuan yang kedua tanggal 1 April dia nggak hadir. Oh, oke.
Ya. Oke. Eh, saya udah kasih tahu tentang tugas tambahan untuk penambahan nilai UTS belum ya? Belum, Miss. Belum ya, oke. Nanti setelah presentasi saya infokan ya, supaya peluang untuk menambah nilai lebih banyak. Hari ini yang presentasi, saya baru baca tadi kelewat, maaf ya, untuk materinya udah benar tuh yang di-share di WhatsApp. Saya pernah nanya di WhatsApp tadi. Rizky ya? Miss. Itu benar hari ini materi tentang itu. Ya. Tentang privacy in communication ethics and philosophy. Oke ya. Hari ini kelompok berapa ya? Kelompok 2, Miss. Berapa Mbak Madia? Kelompok 2, Miss. Ah ya, kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Miss Nur dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nadia Paramita, Kak Irul Masuda, dan Elza Pramata. Hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Slide pertama akan disampaikan oleh Elza. Baik, terima kasih Nadia. Jadi di sini ada definisi dari privasi. Menurut Louis Alpinde, privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri atau hak untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan terkait urusan personal seseorang. Pentingnya privasi itu adalah yang pertama, privasi ini menyangkut urusan personal individu dan berlaku untuk semua orang termasuk public figure. Dan public figure tetap memiliki hak atas kehidupan pribadi dan privasi perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan. Karena seringkali banyak stigma-stigma di luar sana bahwa sudah menjadi resiko menjadi public figure bahwa mereka tidak memiliki privacy. Padahal itu salah. Setiap public figure pun juga memiliki hak atas privasi mereka masing-masing. Lalu di sini ada privasi versus kepentingan publik. Jadi apa sih perbedaannya privasi dengan kepentingan publik? Kalau privasi itu yang menyangkut urusan-urusan personal atau urusan pribadi, dan itu harus dilindungi. Sedangkan urusan publik itu boleh dipublikasikan demi adanya transparansi. Dan public figure tidak bisa menghindari publikasi jika menyangkut tanggung jawab publik. Tegangan konflik antara media dan privasi. Ada yang pertama namanya revelation atau pengungkapan. Dalam dunia komunikasi dan media, ada kecenderungan untuk membuka atau mengungkap informasi. Misalnya, seperti berita, gosip selebriti, investigasi, konten-konten yang viral. Itu semuanya bertujuan agar publik menjadi tahu. Lalu ada concealment atau penyembunyian. Sebaliknya dari revelation, privasi justru menekankan hak seseorang untuk menyembunyikan atau membatasi informasi pribadi. Jadi, tidak semua hal tentang seseorang boleh diketahui oleh publik. Jadi di sini pertanyaannya adalah, apakah informasi ini penting untuk publik atau justru melanggar privasi seseorang? Boleh next? Oke. Jadi, setiap orang memiliki hak untuk melindungi aspek-aspek kehidupan pribadinya, mengontrol informasi tentang dirinya, dan mencegah penggunaan privasi tanpa izin oleh pihak lain. Dan bentuk-bentuk pelanggaran privasi itu ada intrusion atau intervensi ke wilayah personal tanpa izin. Contohnya, foto-foto pribadi diambil tanpa izin dan disebarkan. Lalu ada public disclosure of private facts, yaitu penyebaran fakta pribadi yang memalukan. Contoh, publikasi foto pribadi. Lalu ada false light, yaitu publikasi yang menimbulkan persepsi yang salah. Contohnya seperti berita-berita hoax. Lalu ada appropriation atau penggunaan nama atau identitas tanpa izin. Contohnya menggunakan nama selebriti untuk keuntungan pribadi. Jadi kesimpulannya adalah privasi adalah hak fundamental setiap individu dan media harus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan juga hak individu.
Lalu juga ada etika komunikasi penting untuk mencegah adanya pelanggaran privasi. Selanjutnya, slide-nya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, selanjutnya mengenai nilai privasi. Nilai privasi di sini ada 5. Yang pertama, privasi itu memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang sifatnya rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu. Artinya, setiap orang itu mempunyai kontrol atas apa yang terjadi pada dirinya. Misalnya, kita bebas menentukan apakah mau membagikan data pribadi kita ke sosial media, membagikan cerita hidup kita, atau kondisi tertentu ke orang lain. Nah, kalau privasi ini dilanggar, kita akan bisa kehilangan kontrol, bahkan bisa berdampak kepada karir kita atau kehidupan selanjutnya. Yang kedua, privasi dapat melindungi kita dari cacian dan ejekan orang lain, terutama di dalam masyarakat yang tingkat toleransinya itu masih rendah. Contohnya kalau ada seseorang yang punya kondisi tertentu atau pilihan hidup yang berbeda lalu disebarluaskan tanpa izin, itu bisa memicu stigma dan komentar negatif dari orang lain. Padahal itu adalah ranah pribadi yang seharusnya kita lindungi. Nilai privasi yang ketiga yaitu privasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Semakin banyak orang yang tahu tentang diri kita, apalagi hal yang sensitif, semakin sulit juga kita mengontrol bagaimana orang lain itu memandang pribadi kita. Misalnya, kalau ada informasi pribadi kita yang tersebar, reputasi kita tuh bisa langsung berubah, meskipun belum tentu semuanya itu salah atau benar. Nah, yang keempat, privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial, yang artinya dalam kehidupan sosial itu ada batasan-batasan yang harus kita hormati. Contohnya, kita nggak bisa sembarangan masuk ke dalam ranah privasi kehidupan orang lain, seperti mengambil foto tanpa izin, karena itu bisa melanggar ruang privasi mereka. Dan yang terakhir, privasi itu merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. Karena privasi itu berfungsi sebagai mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bisa semena-mena mengakses atau menyebarkan informasi pribadi masyarakat tanpa adanya alasan yang jelas. Selanjutnya, privasi sebagai moral. Jadi konsep privasi itu sebenarnya tidak sama seperti konsep kebenaran, dan di barat itu nilai privasi didorong oleh revolusi kebudayaan di Prancis dan revolusi industri di Inggris. Lalu di Amerika Serikat, privasi itu muncul pada abad ke-18 dan memasuki abad ke-20, privasi itu tidak hanya menggunakan konsep moral tapi juga menggunakan konsep yang legal. Kalau dilihat dari unsur-unsur pokok privasi sebagai etika, itu terdiri dari 4, yaitu kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip kesadaran moral. Yang pertama, kebebasan itu artinya setiap orang itu mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri. Contohnya, kita berhak memilih mau membagikan atau tidak informasi pribadi kita di media sosial. Itu adalah bagian dari hak dari kebebasan kita. Tapi kebebasan ini juga harus tetap diiringi dengan tanggung jawab. Jadi kita harus tetap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Misalnya, jika kita tidak bisa sembarangan menyebarkan informasi pribadi kepada orang lain dengan alasan kebebasan berekspresi, karena itu bisa merugikan orang lain. Nah, selanjutnya ada hati nurani, yaitu kemampuan untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk. Contohnya saat kita menerima informasi pribadi tentang seseorang, hati nurani kita itu akan menentukan apakah sebaiknya hal privasi seseorang tersebut kita sebarkan atau tidak. Dan yang terakhir, prinsip kesadaran moral, yaitu tataran untuk memposisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral, di mana privasi itu memuat unsur hakiki bagi tindakan moral. Nah, misalnya kita tidak membagikan aib orang lain walaupun kita mengetahuinya, karena itu tidak adil dan tidak menghormati privasi mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Irul. Oke, untuk yang lain masih on kan ya? Biar semangat dulu.
Jadi kalau di problematika privasi dalam media, di bagian ini kita bakalan bahas yang kenapa ini penting banget di era sekarang banget. Jadi kayak nggak hanya nyampein informasi aja, tapi juga power besarnya. Yang pertama, Kayak fenomena pelanggaran privasi. Kalau kita lihat kan sekarang media itu kayak sering banget ngelanggar privasi nih. Bahkan kalau untuk konteks media itu bisa jadi kayak contoh YouTuber atau apa kan itu adalah salah satu media juga kan. Nah, meskipun itu media kecil atau besar sekalipun, tujuannya tuh sering bukan just informatif aja, tapi juga nyari sensasi. Nah, yang ini nih yang bakalan jadi problemnya. Nah, yang pertama itu kayak ya medianya tuh sering melanggar privasi. Padahal kalau dalam etika komunikasi kan nggak boleh kayak gitu harusnya. Terus habis itu mencari sensasi di mana kayak mencoba untuk judulnya clickbait, intronya dibikin kayak sewah mungkin, bahkan sedak biru mungkin untuk mencari trafficnya dan lain-lain. Nah, terus habis itu juga eh, ketiga itu salah satu yang paling penting adalah melanggar kode etik jurnalistik. Nah, itu yang paling harus digarisbawahi dari tiga ini. Next. Nah, ini untuk di slide ini kita bahas mengenai bentuk pelanggaran privasi. Emang pelanggaran privasi itu maksudnya kayak gimana? Sebenarnya itu simple sih, tapi yang sering terjadi aja kayak nyebutin identitas lengkap, maybe Nadia Paramita. Padahal kan kalau kita menjadi tersangka atau mungkin orang lain jadi harusnya kan disingkat jadi NP aja, singkatan atau apa kayak gitu. Terus habis itu juga menampilkan foto yang tahu-tahu tanpa ada persetujuan, fotonya langsung di-share. Lalu juga membuka kehidupan pribadi. Kayak, iya ternyata si A mempunyai istri si A, B, C, D, E dengan punya anak ini. Nah, itu kan juga membuka kehidupan pribadi harusnya itu nggak boleh banget. Nah, kayak gini nih yang padahal kelihatannya biasa, tapi sebenarnya itu udah nggak udah masuk ke wilayah yang seharusnya dilindungi kayak gitu. ada Next. si Langsung. Nah, ini contoh kasus dalam media. Pertama, yang sering kita lihat sih kayak pertama contoh kasus identitas anak pelaku kejahatan kayak ruda paksa, pemerkosaan dan lain-lain. Nah, biasa identitas anaknya ini yang menjadi tersangka anaknya itu kayak oh iya kamu anaknya ini ya anaknya ini. Nah, itu diangkat juga kadang. Nah, itu yang nggak boleh banget. Dari mulai Lalu juga kasus mengenai kasus aborsi atau ya mungkin yang biasa terjadi itu penggerbekan hubungan intim. Nah, itu tuh benar-benar informasi yang sensitif, apalagi kan itu terkait personal kan, di mana itu benar-benar isu yang harusnya informasi itu tidak boleh disebarluaskan secara luas. Harusnya itu dalam konteks entah di kepolisian atau mungkin di pengadilan. Lalu juga hukum publik, contohnya itu kayak maybe kalau yang kita tahu tuh kayak yang di Aceh. Kalau di Aceh kan ada yang namanya hukum cambuk, di mana setiap ada hal mengenai entah dia melanggar hukum di area Aceh, dia mendapatkan hukuman publik berupa cambuk berapa kali. Nah, di Aceh itu dipertontonkan karena itu menjadikan sebuah contoh kalau kalian jika melakukan kesalahan akan mendapatkan ini. Jadi kayak jika kamu melakukan ini maka kamu mendapatkan ini. Itu yang dicontohkan. Nah, seharusnya kasusnya itu sebisa mungkin nggak di-share, tapi untuk di daerah-daerah tertentu itu jadi tanggung jawabnya masing-masing sih. Jadi ya balik lagi itu masuk ke konteks lintas budaya. Next. Nah, ini dilemanya dalam privasi nih, dalam media. Mungkin dari teman-teman kayak
kemarin sempat rame mengenai ya kalau ada yang ngikutin mengenai Mohan. Siapa sih Mohan tuh? Oke, dia ternyata salah satu owner dari Thanks Insomnia, salah satu pendirinya, terus sering bikin konten dan lain-lain. Nah, ternyata dia diduga melakukan pelecehan seksual. Itu informasinya penting banget, di mana oke orangnya itu ini, backgroundnya kayak gini. Tapi yang melanggar privasi adalah konteksnya, di mana konteksnya itu adalah kasusnya, tapi yang dipakai itu malah yang lain. Di mana kayak contoh, Imbas kasus Mohan Alaya Putri, istrinya hapus foto pernikahan, tapi kan kayak ngapain bahas itu? Harusnya kan fokus ke konteksnya, privasinya akan si tersangkanya kayak gitu. Nggak perlu kita angkat-angkat istrinya siapa atau apa gitu. Data estimasi Tuh. Terus ya harusnya sih media harus bisa nentuin sih kalau kayak gini, kayak ini benar-benar kepentingan publik kah atau cuma sekedar sensasi. Next. Ada berapa impression? Untuk di isu sensitif dalam privasi itu ya ada beberapa isu yang sangat sensitif sih. Contohnya kayak seperti penyakit menular, orientasi seksual, kejahatan seksual. Nah, ini kadang jadi problem nih, kayak ya masih suatu perdebatan apakah ini masih layak untuk diberitakan atau tidak gitu. Perlu diangkat apa tidak? Karena dampaknya itu bukan hanya ke individu yang bisa gede banget, tapi publikasinya itu secara terbuka. Gitu. Jadi benar-benar masih harus ini sensitif nih, harus benar-benar sebijak mungkin untuk menyebarkan konteks akan media itu juga bagus. betul bedanya. Next, ada lagi mengenai korban kejahatan seksual. Ini yang lagi menurut aku kayak paling penting sih, di mana ya di Indonesia sendiri sekarang ada lembaga perlindungan saksi dan korban, terus perlindungan ibu dan anak kayak gitu. Nah, tapi kadang yang jadi problem itu adalah medianya. Kadang mereka itu mencoba untuk menggali siapa sih ini korbannya dan lain-lain. Nah, harusnya perlindungan privasi itu yang paling diutamakan. Contoh, tidak boleh membuka identitas korbannya siapa, lala, mungkin ini gimana nih kayak gitu. Dia sekolah di mana atau kuliah di mana, kerja di mana, keluarganya itu nggak boleh. Terus habis itu juga menghindari stigma. Orang apa? Karena stigma itu jujur bisa lebih kejam dibanding berhadapan langsung, karena stigma kita nggak ketemu aja bisa dianggap salah atau mungkin hancur-hancuran. Nah itu. Terus habis itu menjaga martabat korban. Jangan sampai yang seharusnya korban, yang kita dukung, yang kita support, malah kita, ya lu sih salah sendiri pakai bajunya kayak gitu atau kayak gitu-gitu. Ya lu sih salahnya kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Dan itu harus benar-benar digarisbawahi. Ulang dulu. Next. Apa gimana? Lalu ada juga anak di bawah umur. Itu yang paling penting adalah privasi anaknya. Harus dilindungi. Terus abis itu juga kalau di bawah umur itu tujuan hukumnya harus tahu dan harus disampaikan dan direhabilitasi juga. Karena ini paling sensitif banget sih. Karena kalau di bawah umur kan, di bawah 18 tahun kita bisa dianggap pemilihan keputusan itu masih belum matang. Jadinya harus direhabilitasi. Karena bukan menghukum secara sosial aja sih, tapi benar-benar menghukum dengan tujuan hukum, bukan menghukum secara sosial. Lalu itu tadi ya, menghindari stigma. Soalnya takutnya kan itu berjangka panjang, masa depannya masih panjang banget. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari stigma. Next. Lalu ada juga yang mungkin teman-teman juga ada yang mendengar berita mengenai yang terjadi di Cangar di Kota Batu, Kabupaten Malang, itu berupa dia bunuh diri dan loncat dari jembatan. Yang videoin awalnya sepeda motoran sendiri, terus dia jalan kaki tengah jembatan, dia loncat. Nah, kan itu kasus bunuh diri. Nah, itu harusnya ada privasinya.
hak atas kehormatannya, privasi keluarganya, menghindari stigmanya, tidak semua itu layak dipublikasikan. Tapi di sosial media enggak, mereka itu tidak tahu batasan kayak, oh iya itu mah anak daerah ini dia ternyata melakukan ke, diputus cinta atau apa, dia mencari tahu, apalagi dengan kondisi Sebenarnya sih ya dari mungkin agak memudahkan kita untuk mencari informasi seperti TikTok, di mana kita kalau kayak kemarin kasus KRL bertabrakan di Bekasi Timur, kita pasti akan mencari tahu di bawah KRL bertabrakan, mencoba mencari tahu. Nah, kolaborasi yang win-win. itu bagus, tapi kadang ada batasan yang harus ditahan, jangan sampai kayak kebutuhannya kita dengan kebutuhan kita mencari tahu nih gitu akan korban-korbannya yang seharusnya kayaknya nggak boleh sampai situ deh. Bener juga sih, gue jadi kepikiran Next. kayaknya seru juga kalau misalnya kita punya rumah di dalam mall. Jadi gue ngasih Nah, guideline ke ini juga, di marketing khususnya kadang memang yang patut dari untuk sisi campaign kita diperhitungkan tuh ketika kita bagaimana mendokumentasikan kalau dari sisi desain berita atau apa, itu media dan teknik investigasinya sih, Karena kan dimana kayak yang dulu yang pernah rame, iya saya penjual cilok borax atau apa kayak gitu. Nah, dan dia kan mencoba untuk mendokumentasikan dengan cara kamera dan rekaman itu kalau disembunyikan. Nah, itu ya nggak apa-apa, itu boleh untuk kepentingan publik, tapi tidak boleh untuk dieksploitasi. Jangan sampai kayak awalnya tujuannya untuk dokumentasi dan malah dipakai untuk kayaknya aku pakai untuk ditaruh di kamar mandi deh buat ngintip yang lain-lain kayak gitu. Itu nggak boleh banget. Jadi Rizky jangan kayak gitu ya, enggak. Sayang Mas Zero. Oke, next. Mas Zero. Nah, ini prinsip etika. Di mana kayak menurut dari Alvin Day, prinsipnya itu gampang sih. Kita menghormati individunya, manusianya. Lalu tujuannya untuk kegunaan sosial. Tujuannya apa lagi? Buat keadilan. Dan yang paling utama meminimalkan dampak negatif. Di mana ya media punya kekuatan yang cukup besar ya. Dan juga harus punya tanggung jawab besar. Karena pada akhirnya komunikasi yang baik itu bukan cuma soal nyampein informasi aja, tapi juga soal menjaga batas dan menghormati manusianya. Kayak gitu. Terus next, ini juga ada, ya mungkin bisa jadi bahan diskusi sih. Next. Nah, kalau menurut teman-teman setelah, mungkin ada yang udah nonton atau belum, mungkin bisa ditonton dulu. Kalau emang belum, ya kalau belum bisa ditonton. Tapi kalau dari aku yang udah nonton ini, itu cukup apa ya, prihatin, sedih, juga ngerasa kayak wah parah banget. Apalagi dengan ini kan Deddy Corbuzier kan salah satu media di YouTube yang dia mencoba untuk mungkin tujuannya bagus untuk mencari tahu, bukan mencari tahu, membantu korban mencari keadilan di kantor polisi dan lain-lain itu tidak ditanggepin. Cuman di video ini, di podcast yang cukup besar ini, itu judulnya, lalu juga narasinya, terus abis itu yang diceritakan, itu kayak harusnya kan dijaga privasinya nih. Masa aja cuma pakai masker kayak gitu. Kan kita bisa pasti mencari tahu, apalagi dia menceritakan benar sedetail itu sampai diapain, ngapain, dan habis itu dia diangkat apa namanya sama oknum polisi yang mungkin kalau dijumlahin ya mungkin 1 Mabes lah kayak gitu. Dia ternyata benar-benar cukup apa ya, menyedihkan banget sih. Tapi aku rasa apa yang dilakukan Deddy Corbuzier itu mengangkat ini cukup bagus, tapi privasinya masih belum benar. Nah, mungkin dari teman-teman gimana kalau ngelihat dari judul kayak gini aja, apalagi yang nonton kan hampir se-Indonesia dan bahkan di luar negeri juga nonton. Nah, itu kayak gimana? Ada yang udah nonton belum podcast yang ini?
Belum. Soalnya Saya ya, karena dari judulnya aja sih kayak bener-bener kayak diperkosa apa bergantian, terus habis itu diberhentikan, apalagi yang bagian kanan dipaksa masuk ke mulut saya, lihat saya belum keluar kayak gitu. Tujuannya bagus, cuman terlalu clickbait. Itu sih yang menurutku harus ya mungkin jadi bahan pertimbangan untuk Deddy Corbuzier next atau mungkin timnya untuk kayaknya judulnya nggak boleh sampai segini aja deh. Emang boleh ada kebebasan berpendapat, tapi setidaknya harus ada etika yang harus dijaga. Itu. Next. Nah, inti kesimpulan dari presentasi kita itu ya privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Itu pertama, privasi itu hak dasar individu yang harus dihormati. Jadi nggak boleh tuh kayak kita menyepelekan itu. Kedua, komunikasi itu nggak hanya menyampaikan informasi, tapi juga dampak moral. Lalu ketiga, media sering menghadapi dilema nilai berita versus hak privasi. Kayak mereka ditargetkan untuk mencari traffic, membuat cerita yang semenarik mungkin, tapi berhadapan dengan, aduh kalau aku mengaku berita ini, kalau ada statement ini, itu akan mengangkat hak privasinya dia kayak gitu. Itu suatu perdebatan di tim media mungkin. Terus habis itu perkembangan digital memperbesar pelanggaran privasi. Contohnya yang paling gampang, case-nya adalah oke, mobil Ford datang, dicarilah pajak dan lain-lainnya. Oh, dia belum bayar pajak, dia orang sini mobilnya gini-gini. Itu kan apalagi langsung di-share di Instagram dan lain-lain. Itu benar-benar resiko pelanggaran privasi tinggi banget. Apalagi kalau udah sampai doxing yang sampai tahu alamat rumah dan lain itu, ya nih dia membuli kita, mari kita cari tahu rumahnya. Gitu. Cari tahu langsung di-share. Nah itu kan harusnya nggak boleh. Terus isu sensitif kayak korban, anak yang kena tindakan seksual, penyakit yang dan lain itu sering disalahgunakan sih kadang. Tujuannya positif mungkin, cuma kadang kayak wow, gara-gara isu penyakit ini kalian akan menjadi kayak gitu. Pasti yang awalnya aku terkejut atau mungkin wow saya kaget. Biasa judul-judul clickbait kayak gitu tuh yang sering menyalahgunakan privasi. Jadi kayak nyenggol-nyenggol sana sini kayak. Lalu yang paling akhir adalah etika komunikasi itu jadi batas utama dalam menyampaikan informasi. Intinya sih etika. Aku baru sadar. Oke, next dari kami presentasinya sementara itu. Kalau ada mau bahas diskusi nih, maybe kayak yang tadi mengenai case dari Corbuzier, boleh tuh kita diskusiin. Karena aku ngerasa kayak ya nggak apa-apa menyampaikan. Aku masih ngerasa kayak aduh ini nih masih bisa diperdebatkan nih, tapi caranya bagus. Cuman cara penyampaiannya cukup kok kenapa judulnya kayak gitu, terus ngungkit-ngungkitnya dari Corbuzier juga kayak gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa, sudah terupload juga. Tuh, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, menarik ya kalau bicara soal privacy penggunaan media. Mungkin slide-nya dibalikin ke awal-awal ya, biar kelihatan lagi materi-materi yang sudah dipaparkan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Cuma gini ya, menurut saya kadang pengertian privacy itu kan juga ada pergeseran nilai ya. Dulu di era saya ya, di zaman awal saya masih muda dulu gitu. Itu masalah rumah tangga itu sesuatu yang tabu, privacy gitu. Nggak ada yang berkoar-koar gitu cerita.
Tapi kan sekarang apalagi di kalangan selebriti gitu ya, mereka kan biasa banget gitu menceritakan aib keluarga gitu. Sehingga pengertian privasi gitu ya, tanda petik itu kemudian jadi apa ya, rancu juga gitu. Ada pergeseran gitu, pemaknaan privasinya itu seperti apa. Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan juga gitu. Kalau kita dari konteks agama itu sih clear ya. Saya yakin semua agama sama. Yang namanya konteks hubungan keluarga suami istri itu hal yang privasi gitu ya, hal yang tidak perlu diekspos gitu. Tapi dalam konteks lain ya itu memang jadi berbeda gitu. Nah, ini kita bisa diskusikan lebih lanjut. Silakan kalau ada yang mau mengomentari, menambahkan atau menyanggah gitu ya, silakan. Sembilan. Mbak Talita, kok suaranya agak jauh dari saya kayak kedengarannya. Oh, sorry Miss. Maaf nih saya soalnya lagi di luar. Kalau misalnya suara kayak gitu Lebih baik sekarang. Iya. menurut saya ini dalam konteks kayak privasi gitu ya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh dari kepolisian ini sebenarnya tidak melanggar privasi dan tidak apa-apa. Kenapa? Karena kewenangannya itu di konsen pemilik informasi. Jadi asalkan yang memiliki informasi dalam konteks ini korbannya ya korbannya tadi kasus korban perkosaan. Asalkan mereka udah benar-benar ngasih izin gak apa-apa untuk menyebutnya apa adanya. Karena memang apa adanya kan kayak gitu ya. Dia diperkosa oleh banyak orang dan dengan cara yang sangat sadis gitu. Ya kalau misalnya memang udah dapat izin, nggak masalah untuk memang memberi judul apa adanya. Walaupun sadis dan bisa dibilang cukup vulgar. Itu menurut saya. Oke. Menarik. Ya itu tadi konteksnya jadi udah bergeser ya, berubah. Nilainya berubah. Kan kalau dulu tuh orang rasanya aib menceritakan bahwa dia diperkosa gitu kan, malu gitu. Tapi sekarang kan enggak, justru banyak tujuan baik sebetulnya. Artinya biar ada efek jerah, ada penghakiman secara sosial. Yang kedua, jangan sampai terulang lagi peristiwa yang sama gitu ya. Dan itu pasti nggak mudah buat si korban tuh, nggak mudah gitu. Oke, silakan yang lain. Saya jadi ingat itu deh, pasal perkosaan ya. Pernah baca nggak yang turis Eropa gitu kalau nggak salah, dia berlibur ke India kalau nggak salah ya, diperkosa. Nggak cuma satu orang, berapa sih, 3 apa berapa orang itu. Itu dia dengan didampingi suaminya bercerita di media sosial gitu. Kalau dulu itu 20-30 tahun yang lalu nggak akan mungkin terjadi gitu. Tapi sekarang dengan sering berjalannya waktu, kemudian keterbukaan ada semakin transparan ya gitu segala sesuatu, dan punya tujuan lain itu tadi supaya tidak terjadi hal yang sama, terus orang juga aware dengan pelaku gitu kan, terus ada sanksi juga, sanksi sosial selain kasus hukum, dan itu dia kemukakan di media sosial gitu.
Siapa lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Mungkin punya contoh-contoh lain, kasus-kasus lain. Privacy. Sekarang kalau menurut teman-teman ya, sebetulnya media kita gitu ya, itu sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan tepat atau belum? Dalam konteks menjaga privasi dari objek berita dia gitu. Kalau sejauh ini ya Miss ya, sebelumnya kan mungkin tergantung oleh reporter atau penulis berita yang bertugas untuk menulis suatu artikel gitu ya. Karena sebetulnya kayak misalnya kejadian di Bekasi, kecelakaan di Bekasi Timur kemarin, menurut saya media cukup bijak dalam dalam mengkaji berita-beritanya dan juga mengungkap korban-korbannya. Karena bagi saya pada saat itu kan situasinya genting dan banyak sekali keluarga-keluarga korban yang memang membutuhkan informasi lengkap terkait korban-korban yang luka-luka atau korban yang meninggal dunia, sehingga memang diharuskan untuk mempublikasi nama-nama lengkap dan juga seperti data-data kelahiran korban-korban karena untuk memperjelas dan untuk memudahkan keluarga untuk menemukan kerabat-kerabatnya. Namun ada beberapa artikel berita juga yang saya temukan, mereka masih menggunakan inisial-inisial. Mungkin inisial-inisial tersebut disebut dikarenakan mungkin keluarganya memang sudah mengetahui bahwa keluarganya tersebut misalnya menjadi salah satu korban di sana gitu. Jadi menurut saya kembali lagi terkait kepentingan publik itu sendiri sih Miss. Dan menurut saya media sekarang juga udah cukup bijak dalam mengungkap identitas korban ataupun identitas pelaku itu sendiri gitu sih Miss. Cuman memang tidak tidak menutup mata juga masih banyak media-media karena kan sekarang media tuh bukan media konvensional juga ya karena kayaknya semua orang sekarang udah bisa bikin media gitu karena ada media sosial juga masih banyak juga media sosial yang menurut saya cukup clickbait dan juga masih kurang bijak dalam mengkaji atau mengkurasi berita yang mereka produksi gitu Miss. Ya betul Mbak Elsa. Dan inilah yang disebut dengan public sphere-nya Habermas ya. Tadi kan dikatakan sama Mbak Elsa. Sekarang siapapun bisa jadi pembuat berita. Siapapun bisa jadi source, sumber berita. Ya. Kenapa? Karena public sphere tadi. Habermas memang pernah bilang berapa puluh tahun yang lalu itu bahwa orang berkuasa itu adalah orang yang menguasai media gitu. Dan kalau mau keadilan adalah kita menumbuhkan yang namanya public sphere, area publik gitu. Jadi Habermas ini kan sebetulnya anak ideologisnya Marx. Nah, di era Marx itu kan penguasaan itu atau orang dibilang berkuasa punya power ketika memiliki modal dan tanah. Gitu, makanya kita kenal dulu namanya tuan tanah atau baron ya kalau di Eropa. Tapi seiring dengan waktu kan bergeser. Ya, bergeser. Kemudian karena juga keterbatasan tanah, kepemilikan modal sudah berkembang luas, ada pergeseran sekarang semua lari ke media gitu. Makanya kita tahu sekarang beberapa pejabat-pejabat tokoh-tokoh politik itu punya media. Ya. Sebut saja misalnya MNC, Haritanu, kemudian Metro, Surya Paloh gitu misalnya. Itu kan memang mereka tahu, mereka sadar betul apa yang Habermas bilang, siapa yang mau yang berkuasa itu harus mereka yang memiliki media. Kemudian itu dikritisi, sama halnya dengan Marx ketika itu mengkritisi kepemilikan modal oleh segelintir orang-orang borjuis yang meminggirkan kaum proletar. Nah, kalau Habermas melihatnya adalah konteksnya nggak boleh dikuasai oleh segelintir orang yang namanya media gitu. Maka harus ada area public sphere yang dimana siapapun bisa mengakses, siapapun bisa membuat media gitu, ya.
Nah, Spesifik banget cuma ya. semua kan ada punya Berbeda ya. konsekuensi logis ya. Ketika ada kebebasan ya orang untuk aktif di Spesifik kan. media, public sphere, area publik bisa dimiliki oleh siapa aja, Ya, bisa nonton. kita suka kehilangan kontrol. Privasi itulah seringkali juga tidak bisa terkontrol Berapa ya. sih emang nilainya Dulu itu gitu? ada etika bahwa kalau terjadi korban kecelakaan misalnya, itu wajah korban harus di-blur. Kan kalau kemarin kita lihat di kasus yang KRL itu kan enggak, ya kan? Banyak sekali saya lihat di media sosial tuh yang ya vulgar, udah orangnya kelihatan gitu kan wajahnya gitu. Kondisinya gitu, ya berdarah-darahnya gitu. Nah, itu kan sebetulnya sudah melanggar privasi gitu. Nah, itu konsekuensi dari kebebasan dan public sphere itu tadi gitu. Satu sisi positif gitu. Artinya memberikan peluang yang sama buat semua orang untuk terlibat dan aktif di area publik gitu. Tapi di sisi lain ya itu tadi batasan-batasan privasi semakin minim, semakin rancu, semakin blur gitu. Ya. Kalau yang media mainstream itu biasanya masih pakai tuh ya TVRI misalnya. Tapi saya nggak tahu sekarang masih ada apa yang nonton TVRI gitu. Nah itu kan udah nggak ada lagi tuh yang ya masih memakai lah kode etik seperti itu gitu. Oke, siapa lagi barangkali yang mau menambahkan? Ini sih Miss, mungkin kalau untuk saat ini yang menurut aku kok itu mengenai banyaknya ya media atau mungkin akun-akun kayak Info Jakarta plus 12, Info Jakarta terbaru, Info Depok, Info Margonda atau apapun lah info-info. Nah, di mana ketika ada fenomena atau mungkin kejadian, mereka itu saling repost. Apalagi dengan kondisi gampangnya mencari sumber informasi. Nah, mereka itu kayak tidak ada ini apa namanya standar atau mungkin ternyata harus ada ini ya apa sebutannya sertifikasi harus kalau akun yang kayak gini tuh harus ada sertifikasinya ya karena yang sering terjadi kayak benar kata Miss Nur mengenai kayak korban kecelakaan atau apa pasti di komen-komen tuh gini coba cek radar Cianjur karena di blur coba cek di radar Bogor nggak di blur kayak gitu tuh dan ternyata benar di radar Cianjur nggak di blur saya termasuk korbannya untuk melihat itu jadi ya menurut aku sih ya kadang medianya untuk mencari informasi sih cukup bagus kita bisa dapat informasi secara cepat tapi kadang yang aku khawatirkan tuh saking cepatnya tidak ada yang bisa mengontrol itu. Jadinya apakah ada sertifikasi yang seharusnya akun-akun sebesar itu disertifikasinya oh nggak boleh nih kayak gini-gini. Idealnya sih gitu ya. Sebenarnya sih di undang-undang ITE itu juga udah diatur. Cuma kan masalahnya lagi pengontrolan terhadap pelaksanaan undang-undang itu yang agak sulit ya oleh kita. Biasanya kalau yang menyentuh pejabat-pejabat itu baru tuh nyaring gitu ya. Tapi kalau orang-orang umum gitu rasanya nggak juga gitu. Nggak semuanya bisa diungkap gitu. Ya ideal begitu memang. Tapi memang gini ya, kalau kita baca Schumacher and Ries, dia emang dari awal udah bilang yang namanya media gitu ya, bukan kita nggak bicara media sosial yang siapapun bisa terlibat di situ ya, tapi media-media yang formal resmi gitu ya, itu sebetulnya nggak ada yang netral juga, semua punya kepentingan. Ya.
ini kan juga terkait sama berita yang kemarin KRL itu kan, kalau saya ikuti sebagian besar infonya itu tentang korban. Saya belum baca gitu yang kemudian mengkritisi melihat dari konteks kesalahan manajemen misalnya, kemudian persoalan dari pihak ini kan awalnya kan dari sebuah taksi kan gitu loh, dari pihak organisasi dari taksi itu bagaimana gitu kan, kemudian bagaimana sikap pemerintah menyikapi ini dan bagaimana kemudian melakukan tindakan preventif gitu. Itu kalau saya ikuti belum banyak tuh yang bisa bicara itu. Kebanyakan lebih banyak bicara tentang korban. Maka terakhir itu kan mengekspos 15 korban. Ya semuanya memang perempuan ya gitu. Nah, itu yang menurut saya jadi apa ya, sesuatu yang kita perlu kritisi bahwa media, penggunaan media seringkali belum seideal yang seharusnya gitu. Ya. Itu kalau saya nggak tahu deh. Itu kalau dipamparkan foto-foto seperti itu memang tapi bagus sih konteksnya turut berduka cita bla 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 gitu ya. Ya mungkin lebih ke positif gitu. Tapi kan mungkin nggak semua orang narasinya bagus ya. Gitu. Sama itu sih Miss, tergantung algoritma sih Miss. Kalau Miss melihatnya itu konteksnya ke korban-korban ya algoritma akan menunjukkan ya udah konteksnya korban-korban. Tapi kalau kita nyari tahunya mengenai mengenai kenapa taksinya kenapa berhenti, terus habis itu kenapa yang KRL tiba-tiba berhenti juga, terus kenapa nggak bisa ngerem, kenapa itu banyak yang berspekulasi itu. Cuman kebanyakan kayak menunggu hasil KNKT aja. Karena kan kita tidak tahu iya, jadinya banyak yang berkomen di threads atau di apa itu ngasih tahu ya secara langsung emang kita banyak spekulasi tapi lebih baik menunggu hasil dari KNKT. Iya. Untuk algoritma nggak melulu karena kita membuka ya. Bisa jadi gini juga kita nggak ngebuka, tapi teman kita mentek kita. Nah, terus sekarang kita nggak sengaja ngebuka gitu ya. Itu dianggapnya kita sudah ikut mengakses dan dia akan muncul lagi tuh gitu. Kiranya. Jadi banyak faktor sih sebetulnya gitu. Mungkin saya mau bertanya juga gini ya, mungkin juga perlu kita diskusi. Ada dituliskan oleh kelompok 2 tuh, public figure tetap memiliki hak atas kehidupan pribadi gitu ya. Bagaimana sih menurut teman-teman sebetulnya gitu ya? Public figure, batasan-batasan mana yang merupakan area pribadi, mana yang bukan. Gitu. Karena kan juga udah hancur nih. Karena kan biasanya yang cukup banyak diekspos itu public figure ya, karena menarik kan, gitu. Sih. Ada nggak sih sebetulnya menurut kalian batasan-batasan seorang public figure untuk dia punya hak atas kehidupan pribadinya satu sisi, di sisi lain sebagai seorang public figure orang berhak juga untuk cari tahu tentang kehidupannya dia gitu. Nah, batasannya seperti apa sebetulnya? Kalau menurut saya ya Miss ya, kalau hal-hal yang bersangkutan dengan privasi itu kembali lagi ke konsen public figure itu,
karena kan ada beberapa public figure yang memang memberikan full akses, apalagi sekarang di Instagram tuh kita lihat ada fitur namanya fitur eksklusif di mana followers-nya itu tuh rela untuk membayar sekian rupiah, sekian ribu untuk melihat kehidupan pribadinya yang lebih private gitu. Jadi sekarang menurut saya kembali lagi ke public figure itu batasan-batasannya itu sebetulnya ya memang konsensual mereka masing-masing gitu. Tapi kan ada beberapa public figure yang memang mereka nge-protect privasinya kayak misalnya foto anaknya mukanya di blur, misalnya kayak Raisa sampai sekarang muka anaknya nggak pernah ditunjukin di sosial media gitu kan. Dan juga ya kehidupan pribadinya ya sewajarnya aja gitu loh. Memang kehidupan private-nya tidak diumbar sedemikian rupa di sosial media. Namun kalau misalnya kita ngelihat misalnya pejabat atau hal-hal yang bersangkutan dengan publik itu memang kita wajib untuk tahu secara lebih transparan gitu. Jadi balik lagi untuk batasan-batasannya itu misalnya public figure di sini yang kita bicarakan adalah artis atau penyanyi itu kembali lagi ke konsensual mereka masing-masing. Mungkin itu sih, Miss. Oke, Mbak Elsa. Teman yang lain ada yang mau menambahkan? Kurang lebih kan kecil dulu sudah Ke slide berikutnya boleh? Mbak Nadia ya yang pegang. Ini mungkin kalau yang appropriation ini biasanya sih arahnya jadi ada kepentingan kriminal apa? Hukum lah, arahnya hukum yang konteksnya kriminal ya biasanya. Ini udah banyak yang terjadi nih pemasaran identitas. Biasanya menggunakan foto orang yang dia mungkin kenal sama seseorang, kemudian menyalahgunakan itu gitu ya. Next slide, Mbak. Oke. Penghayat soal Next. Boleh ke slide sebelumnya nggak? Ada yang menarik yang bawah tuh. Slide yang sebelumnya. Nah, privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. Karena privasi menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan, baik oleh pemerintah maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Boleh kasih contoh nih? Kalau dari contoh privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah ini, gimana baik pemerintah atau masyarakat itu sebaiknya dalam tetap menjaga hubungannya dari pemerintah ke masyarakat. Contohnya itu misalnya pemerintah itu tidak boleh sembarangan menyebar identitas pribadi milik masyarakat seperti KTP, alamatnya, ataupun riwayat kesehatan atau data finansial dari masyarakat itu sendiri tanpa adanya izin. Nah, kalau misalnya itu dilakukan tanpa batas oleh pemerintah, bisa disalahgunakan juga pada masyarakat lainnya atau hal tersebut bisa adanya pengawasan yang berlebihan terhadap kepentingan tertentu dari masyarakat itu sendiri, Miss. Contoh lainnya tuh mungkin penyadapan atau pengawasan terhadap masyarakat itu sendiri mengenai hal-hal privasi dari masyarakat itu. Kalau tidak
dibatasi, pemerintah itu bisa aja memantau percakapan pribadi masyarakat tersebut, dilakukan secara bebas karena, hal dari penyadapan tersebut tuh harus ada aturan dan, izin hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya, Miss. Oke, kalau bicara ya setuju itu. Kalau bicara soal data, mungkin kita ingat ya yang kasus Facebook ya, yang membocorkan data-data orang yang ada di situ, yang di Facebook, termasuk data-data kita mungkin juga udah berhasil dicuri itu. Nah itu juga sebetulnya bagian dari privasi kita yang sudah disalahgunakan oleh platform itu gitu. Sebetulnya kalau mau lihat dari undang-undang kita punya hak untuk menuntut ya. Cuma kan repotnya adalah bukti-bukti itu kadang suka kita agak sulit membuktikannya gitu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Bertanya, mengkritisi, silakan. Kalau nggak ada, kita tepuk tangan dulu, kita beri aplaus buat kelompok 2. Oke, silakan ditutup, Mbak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Kita masih ada waktu untuk diskusi soal tugas tambahan dari untuk UTS ya. Nah, tugas tambahan ini sifatnya tugas kelompok. Tapi nanti submitnya individu, ya, dikerjakan oleh kelompok tapi submitnya individu. Saya minta teman-teman milih dari topik-topik yang ada dalam DIPS itu untuk kemudian diangkat isu yang ada di kehidupan nyata dalam konteks etika, filsafat dan komunikasi. Ya, apa aja boleh terserah. Misalnya Ethics in Communication Studies, Interpersonal and Cross-Cultural Communication. Nah, lalu kelompok dan teman-teman ada mau membahas tentang komunikasi antar pribadi di ibu kota misalnya. Apa kasusnya? Jadi ada kasus yang benar-benar diangkat. Lalu kasus itu kemudian dianalisis. Jadi awal latar belakang masalahnya diangkat, isunya apa, gapnya seperti apa, lalu analisis riset terdahulu yang berkaitan dengan itu, dengan kasus yang diangkat. Paling nggak 5 artikel lah, ya, 5 artikel dari 5 jurnal, kemudian dianalisis, gitu ya. Misalnya yang gampang nih yang baru kita bahas tadi ya, bicara soal etika penggunaan media sosial gitu misalnya. Kemudian kalian menemukan ada media tertentu yang dianggap melanggar kode etik atau melanggar privasi gitu ya. Nah, cari 5 artikel yang juga membahas tentang ethical social media usage. Nah, lalu dianalisis bedanya kasus yang diangkat oleh kelompok teman-teman ini sama 5 artikel yang sudah pernah ada risetnya sebelumnya itu apa gitu. Lalu di bab berikutnya dibahas ya, dikaitkan sama konsep-konsep yang sudah kita bahas di perkuliahan dan plus dianalisis dikaitkan sama penelitian terdahulu yang ada di bab sebelumnya gitu. Ya. Ini soal tambahan untuk UTS. Nanti soal tambahan untuk UASnya nanti saya minta kasusnya yang sama, tapi kemudian dengan melakukan wawancara terkait sama isu itu. Ya, misalnya kalau ngebahas tentang analisis ethical social media usage itu
yang diwawancara misalnya wartawan atau pekerja media dari salah satu platform media tertentu misalnya, nah, gitu ya. Jadi kalau untuk UTS cukup analisis kajian literatur. Kalau untuk UAS itu nanti ditambah dengan wawancara kepada narasumber yang berkaitan sama topik isu masalah yang diangkat oleh kelompok. Gitu. Analisis, oke. Miss, mau tanya berarti tuh tugas UASnya berkelompok. Bukan UAS, ini karena UASnya itu semua tertulis. UTS tertulis, UAS harus tertulis. Ini tugas tambahan untuk penambahan nilai. Nah, itu kelompok. Tapi kalau UTS tertulisnya nanti yang resminya itu individu. Gitu ya. Sudah cukup jelas kah? Jelas, Miss. Semaknya kira-kira kapan ya, Miss? Kenapa? Untuk tanggal pengumpulannya? Tanggal pengumpulannya itu 2 minggu dari hari ini. Jadi sebelum UTS deh kayaknya itu jatuhnya. Jadi kalau hari ini tuh tanggal 12 mungkin ya, Miss. iya. Karena kan ujian tuh mulai tanggal 13 ya. Iya, betul, tanggal 12. 12 pukul 23.59. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau bikin atau ngangkat isu permasalahan yang mau dibahas, udah dipikirkan dulu nih kira-kira nanti wawancaranya ke siapa nih gitu. Ya, supaya memudahkan. Supaya nanti nggak berubah-ubah lagi. Jadi sebelum UTS, isu masalah diangkat, tapi analisisnya berdasarkan kajian literatur dari artikel yang ada di jurnal. 5. Lalu untuk UASnya nanti tambahan ya, ini tugas tambahan, itu wawancara masih terkait sama tugas sebelum UTS itu. Gitu. Jadi sudah mulai dipikirkan nih, nanti yang diwawancara siapa gitu. Miss, nanti ada ini kayak struktur penulisannya gitu nggak ya, Miss? Di analisisnya gitu. Iya. Nanti saya kirim. Ya, jadi kita bikin bab 1 sampai bab 4 kesimpulan dasarnya ya. Jadi bab 1 pendahuluan latar belakang masalah, isu-isu dimunculkan di situ. Kemudian bab 2-nya kajian literatur, analisis artikel. Bab 3-nya itu pembahasan, ya, membahas temuan dikaitkan sama kajian literatur, dan bab 4 kesimpulan dan saran gitu. Tolong diingatkan ya Rizky ya, nanti saya share ini sistematika penulisan untuk tugasnya. Dan ini dikerjakan kelompok, tapi submitnya individu. Submitnya di Google aja, di G Drive. Gini ya teman-teman, saya membuka peluang untuk mendapatkan nilai sebanyak-banyaknya. Seperti tugas individu melakukan resum, mind mapping, tugas kelompok presentasi, tugas kelompok yang kajian literatur ini gitu. Jadi silahkan kalau ingin mendapat nilai yang maksimal ya berarti semua dikerjakan gitu. Ya. Rizky udah jelas? Jelas, Miss. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Oke, jadi nanti topiknya itu ada mulai dari materi pertama sampai terakhir ya, saya nggak batasi. Human communication as the object of philosophy. Ada ethics as a branch of philosophy. Lalu ada hari ini itu tentang analysis article social media usage.
Lalu minggu depan confidentiality and public interest. Ada the freedom and social responsibility, conflicts and interest, cyber ethics, stereotypes, economy and social responsibility. Gitu. Silakan pilih. Supaya tidak overlap mungkin di data aja ya. Kelompok berapa, bahasa apa gitu. Ya, Mas Rizky diatur. Dibantu di ini kan. Di data. Supaya nggak overlap. Gitu ya, Mas? Siap, Miss. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih ketemu lagi satu kali lagi ya di hari Rabu depan. Nanti kalau ada hal mau ditanya masih bisa di minggu depan. Oke, kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini untuk malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kamu.